warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas kan ya teman-teman? Jelas Kak. Jelas. Oke, mantap Wildan. Oke, sekarang kita kuantitatif yang keempat ya. Kuantitatif keempat ya. Itu ngebahas perbandingan dan kecepatan. Oke, sebenarnya karena ini kelas saintek ya, jadi harusnya ini adalah hal yang mudah buat kalian ya nggak? Ya guys ya? Ya harusnya. Gimana Den? Harusnya ya. Sip. Jadi, yaudah. Ini perbandingan senilai atau sebanding ya? Sebanding. Ya, yang apa namanya? Perbandingannya perbandingan lurus. Yang A1 per A2 itu bakal sama dengan B1 per B2. Gitu ya. Contohnya apa, Kak? Misalnya kalau Pak Rian digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan tempat kursus. Waktu yang Pak Rian gunakan untuk pelatihan bila beliau mendapatkan gaji 7.200.000 berarti berapa? Langsung dibikin perbandingan sebanding aja ya. Kalau 360.000 3 jam berarti 7.200.000 berapa jam? Kali silang 3 kali 7.200 per 360.000 60 jam. Gitu ya. Gampang kan ya? Gampang. Oke. Perbandingan kebalikan. Perbandingan berbalik. Perbandingan berbalik gimana, Kak? Ya udah berarti kalau tadi kan A1 per A2 sebanding itu berarti B1 per B2. Nah, ini kebalik aja. Berarti tukar. B2 per B1 ya. Ya guys ya. Contohnya gimana? Contohnya 8 orang tukang bisa menyelesaikan pembuatan rumah selama 60 hari. Nah, lama yang dibutuhkan untuk 3 orang tukang itu berapa? Semakin banyak tukangnya semakin lama apa semakin cepat? Halo guys. Tukang. Iya. Semakin banyak tukang harus semakin cepat ya. Nih perbandingannya tukang dibanding waktu. Tukang dibanding waktu. N tukangnya jumlah tukang. Kalau jumlah tukangnya meningkat, waktunya gimana? Semakin cepat. Semakin cepat berarti angkanya, nominal waktunya? Semakin kecil. Semakin kecil ya. Kalau tukangnya berkurang, waktunya Semakin lama. Jadi tambah semakin banyak. lama. Oke, sip. Ini prinsip ini ya, berkebalikan. Jadi kalau yang satu makin banyak, sebelahnya makin dikit, berarti kita pakai yang kebalikan. Berarti gimana tuh, Kak? Ya udah, tinggal buat aja. 8 tukang per 3 tukang ya. Sama dengan 60 kan kalau 8 tukang ya. Jadi dibaliknya, di bawahnya sat. Nah, kalau 3 tukang berapa, Kak? Nah, ini kita cari. Gitu ya. Oke? Oke, guys. Kan tadi kalau 8 tuh 60 hari. 8 tukang 60 hari. 3 tukang X hari ya nggak? Oke? Iya, tapi karena kebalikan 8 per 3 X per 60 terus kali silang aja. Berarti 8 kali 60 per 3 berapa? 160 hari ya. Gampang ya? Halo guys. Ya gampang lah ya. Oke. Oke, sekarang perbandingan campuran. Ini perbandingan yang banyak gitu. Nih contoh soalnya yang paling sering kayak gini. Yang Pak Andi menjual buah mangga, jeruk, dan apel dengan perbandingan 3:5:9. Jika selisih apel dan jeruk. Oke, ini perbandingannya mangga. Ini apel, ini jeruk ya. Oke. Terus, jika selisih apel dengan jeruk berarti A
J. Berapa? 24 ya? Halo guys. Iya ya. Ini jumlah benerannya. Kalau jumlah perbandingannya berapa? Ini yang beneran ya. Kalau perbandingannya? Berapa? A kurang J-nya kalau dalam bentuk perbandingan. Ini ya, 9 dikurang. Iya, 9 dikurang 5. 4. 4. Kebalik ya, bukan A min J, J min A ya? Iya. Oke, sip ya. Gedean jeruk ternyata daripada apel. Oke, berarti kalau gitu, kalau perbandingannya 4, terus aslinya 24, berarti ini semua aslinya berapa? Tinggal 24 bagi 4 ya? 6. Berapa? 6. Berarti ini semua tinggal dikali 6 ya? 6. 3 kali 6 berapa? 18. 5 kali 6? 30. 30. 9 kali 6? 54. 54 ya. Berarti punya 18 mangga, 30 apel, dan 54 jeruk. Ya udah, yang tanya apa? Berapa jumlah apel? Ya 30. Ya. Berapa jumlah semua yang dijual? Kebalik ya teman-teman. Astagfirullah. Mangga, jeruk, apel. Aku yang salah nulis hurufnya. Sorry. Mangga, jeruk, apel. Berarti ini benar A min J tadi. Oke. Sepertinya Kak Romi sudah tua ya. Jadi kunnya bolak-balik. Oke. Berarti berapa jumlah apelnya? 54. 54 ya. Benar ya. Nih buah apel 54. Terus berapa jumlah semua buah ya? Berarti 18 tambah 30 tambah 54. berapa tuh? 102. 102. Benar ya? Oke. Oke. Sampai sini mengerti tidak? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Ini soal ini ya, soal ini ya, soal pretest tadi, benar nggak? Iya. Iya. Yang benar ada nggak? Oh, Sheila benar semua. Oh, ini ada kan masukin email orang tua ya? Bisa dikirim ke orang tua ya. Oke. Pertanyaan yang itu berarti yang nomor 1. Yang benar siapa aja nomor 1? Sheila, Fitri, sama Neng. Di sini ada siapa? Antara Sheila, Fitri, Neng ada nggak? Halo guys. Aku ada, Kak. Oh, Nengnya ada ya sama. Yang aku itu tuh yang bawah, Kak. Aku bener satu yang paling nomor 4 tuh. Tadi Oh, itu oke. aku nyobain lagi aja gitu. Oke, siap. Berarti ini Sheila bener ya? Ada Sheila berarti? Shell? Iya, Kak, ada. Ada. Coba gimana cara ngerjainnya, Shell? Kan Berapa, Shell? perbanding A banding B banding C itu 2 banding 3 banding 5. Terus? Selisih jumlah uang Adam dan Budi itu X. Jadi Berarti gini ya. Oh, iya, Kak. 3 Terus? banding X banding itu X. Terus yang ditanya itu jumlah total uang Budi dan Cantika. Berarti? B sama C ya. Berapa tuh? 8X. Iya, tinggal B tambah C kan berarti berapa? Berarti kan 8 gitu ya. Perbandingannya enggak. Sementara kalau 3 dikurang 2 kan 1 ya, berarti X-nya 1. Ya udah, Iya. berarti ini 8 kali X. Gitu aja ya, gampang ya. Yang lain mengerti tidak? Ngerti, Beres. Kak. Iya, gampang banget ya ini soalnya ya. Oke. Thank you, Sheila. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini ya. Nomor 2 ya. Itu 3 mesin.
Kalau nggak salah ini ada di pretest nggak tadi? Tadi yang ini? Nggak Ada, ada ya? Kak. Oh, ada nomor berapa ini? Tapi beda itunya angkanya. Perbandingan umur Farhan dan Karim ada ya di pretest ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, berarti kita bahas aja lah ya. Oke? Oke, perbandingan umur Farhan dan Karim adalah 2:3. Maka perbandingan umur Karim dan Ali, oke, Farhan banding Karim 2:3 ya. Terus Karim dibanding Ali berapa? 6 dibanding 5. 5. Oke, terus? Jika jumlah umur mereka bertiga ada 6 tahun, berarti F tambah K tambah A 60. 60 ya, terus? Maka selisih antara F dan A, F kurangi A adalah Maka F dikurang A adalah. Oh, bentar nih, Kak Romi R mabuk lagi nih. gimana? Itu A ya, bukan R ya? Oh, Oke. Berarti F dikurang A berapa gitu ya? Cara gimana nih? Gimana, Syel? Mau ngomong tadi, Syel? Cara gimana? Halo, guys. halo. Bikin perbandingan dulu kali ya. F per K sama dengan berapa? 2:3. 2/3. Terus berarti? K per A. Oh, masih. Berarti 3F sama dengan 2K. Gitu lah ya. Ya. Oke, terus? Terus? Yang satu lagi. Satu lagi. K per A berapa? 6/5. 6/5 berarti? Maka sama dengan 6A. 6A. Terus gimana? Mau tahu cara cepat nggak? Cara curang? Gimana? Jadi kalau perbandingan ya, ini misalnya ada K nih. K-nya berapa di sini? 6 ya? 6. Nah, bisa nggak ini K jadi 6 juga? Bisa Bisa. dikali 2. Dikali 2. Jadi 4/6 ya? Ya. Berarti kita bisa langsung dapat sebenarnya F banding K banding A itu 4/6/5. Ya. Iya, benar. Kalau kalian mau pakai cara beneran ya, kalian bisa substitusi aja sebenarnya. Berarti di sini berapa K-nya? 6A. Di sini kan Sorry. Ini kan berarti 3F per 2K gitu ya. Terus kalau kita mau cari perbandingan F banding A, di sini kan berarti F banding A kita dapat berapa? F per A? 4/5 ya? Coba buktikan, bisa nggak? 2K di sini 5K. Kita bikin aja 5K, berarti K sama dengan berapa? 6/5A, bener nggak? Benar. Benar. Coba dimasukin 3F sama dengan 2 dikali 6/5A. Terus F berarti berapa? 12/5. 3F 12/5A. Terus kan itu masih 3F, berarti F-nya sama dengan? Sama dengan Ini coret jadi 4 ya? Iya. Jadi 4/5. Bener nggak? Benar. Bener ya, berarti cara cepat ini boleh teman-teman pakai ya. Kalau ada perbandingan kayak gitu. Ya, samain penyebutnya gitu miripnya. Mirip pecahan gitu ya. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya seandainya dia nggak bisa langsung dikali 2 ini, ya kalian coba aja cari ini kali berapa biar sama, kebayang nggak? Oke ya? Wah, yang mirip banget sama pecahan. Oke, berarti kalau misalnya udah dapat perbandingan 4/6/5, gimana cara dapat ini ya, F tambah K tambah A sama dengan 60. Gampang ya? Kan kalau perbandingan tuh berarti dia sebenarnya ada angka sebenarnya gitu ya. Ya nggak? Betul. Halo guys. Berarti Ya. mereka tuh semua bakal 4 dikali sesuatu gitu. Misalnya kalau aku misalin X boleh nggak? 4X ya. 6X sama 5X ya nggak? Ya, benar. Berarti kalau pertambahan yang ini
4X tambah 6X 5X tambah 5X jadi berapa? 60. Jadi 60 ya. Berarti berapa? 15X sama dengan 60. Berarti X-nya berapa? 4. 4. Berarti angka sebenarnya berapa ini? Berarti 4 kali 4. Nah, yang Farhan dan Ali. Ini aku hapus nggak apa-apa ya. Farhan berarti 16 16 kurangi 24 20. 20. Kalau ditanya apa sih? Selisih ya? Farhan dan Ali. Farhan. Berapa berarti? 20. Gampang ya? Gampang. Selisih itu nggak mesti F min A ya, bisa A min F juga ya. Tergantung mana yang gede, oke? Oke. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Halo? Ada yang mau nanya nggak? Lanjut. Lanjut. Lanjut aja, oke. Ini ada juga nggak di pretest? Nggak ada ya? Jangan-jangan ini soal post test, bentar. Enggak, bukan soal post test. Oke, aman. Berarti ini bisa dibahas. Mau dibahas nggak nih? Bahas. Bahas ya. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu 12 menit, 15 menit, 20 menit. A banding B banding C. Kalau waktu dengan pengisian kolam itu perbandingan sebanding apa terbalik? Banding. Hmm? Banding. Sebanding apa terbalik? Terbalik ya. Misal. Semakin besar ini debit keran. Semakin besar debit keran, semakin apa waktunya? Semakin kecil. Semakin kecil ya. Balik. Berarti Balik. kebalik ya. Ini semakin ke atas, makanya semakin bawah. Berarti perbandingannya gimana? Kebalikan ya. 1/12 banding 1/15 banding 1/20. Terus jika ketiga keran digunakan bersama 4 menit, maka kolam tersebut akan terisi banyak. Gimana? Tinggal Balik. tambahin aja ya. Tambahin. Terus dikali 4 gitu ya. Ya. Atau dikali 4 dulu boleh. Jadi dikali 4 jadi berapa ini? 1/3. 1/3. Ini? 4/15. Ini? 1/5. Atau kalau belum yang dapat konsepnya gini deh. Bayangin aja, ini keran nih. Ya, A itu keran ya. Kebayang ya, ini keran A. Keran A. Ini keran A. Ini keran B. Ini keran C. Ya. Kok di situ putarannya. Ini keran C. Oke. Nah, terus bayangin. Kalau misalnya keran A, dia butuh waktu penuh ini 12 menit. Oke. Kebayang nggak? Berarti kalau misalnya 1 menit dia bisa ngisinya seberapa banyak? Berarti Kalau 12 menit itu penuh, kalau 1 menit dapat berapa? 3. 1/12 ya, oke. Kebayang ya? Kalau yang B, kalau dia penuhnya 15 menit. 15 ya? Ya, 15 menit. Berarti kalau 1 menit berapa? 1/15. 1/15 gitu ya? Kalau ini 20 menit, berarti 1 menit dia ngeluarin airnya seberapa banyak? 1/20. 1/20. Jadi kebayang ya, selama 1 menit, keran A akan ngeluarin air 1/12 ya? Ya. 1/12 penuh si bak ini. Baknya sama ya? Sama-sama. Terus kalau keran B itu 15. Kalau keran C berapa? 20. Ya udah, kalau 4 menit berarti berapa? Ini kan 1 menit nih ya. Ya. Kalau 4 menit berapa bagian? 1/3 ya buat keran A ya nggak? Ya. Keran B berapa? 4/15-nya. Keran C
1/5. 1/5 sampai sini ngerti nggak? Jadi ini jumlah air yang dikeluarkan oleh masing-masing keran. Ya kan ya? Selama 4 menit. Ya udah kalau gitu tinggal ditambahin aja, kebayang nggak? Kebayang. 1/3 tambah 4/15 tambah 1/5. Samain penyebutnya jadi 15. 15. 5 Berarti berapa? 5 tambah 4 tambah 3. tambah 3. 3. Jadi berapa? 12/15. 12/15. Disederhanakan jadi berapa? 4/5. Ini berapa bagian? 0,8 bagian ya? Ya. Ngerti nggak guys? Yang lain gimana, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Beneran ya? Insya. Oke, insya Allah. Oke deh. Kalau aku gini deh. Pakai soal yang sama ya. Terus 3 menit. Jawabannya berapa coba? Ini 12 menit, 15 menit, 20 menit sama, tapi bedanya 3 menit. Dapatnya kalian berapa coba? Dikali 3 yang tadinya. Tinggal dikali 3. Berapa jawabannya? Berarti 1. 4 ditambah 1/5. Hitung. 3/5, Kak. Bentar, aku belum kelar ngitung. 12/20, 3/5. Berapa bagian berarti itu? Kis? 10/5. 0,6. Sinyalku hilang. Tiba hilang ya. Sekarang udah aman lagi nggak guys? Halo, Assalamualaikum. Masih hilang sinyalnya? Oh enggak, oke. Berapa tadi dapatnya Kis? 3/5. 3/5 itu berapa bagian berarti Kis? 0,6. 0,6. Siap, berarti Balkis sudah mengerti. Yang lain gimana, mengerti? Halo guys. Ngerti ya? Ya udah. Aman, ngerti nggak? Halo guys. Lanjut aja. Tes halo. Ini sinyalku masih ada kan nih? Halo. Tes. Ada sinyalku ya? Kok pada nggak jawab? Ya, Kak. Oke. Lanjut aja nggak apa-apa. Gimana? Halo, teman-teman. Halo, Kak. Halo, Kenapa? Nge-lag ya? Nge-lag. iya Kak. Sekarang gimana? Sekarang aman ya? Oke, sekarang aman. Bismillah. Nomor ini yang menyelesaikan pembangunan ini ada di Pritas nggak? Nggak ada ya? Jadi Pritas topi ya? Iya Kak. Oke. Berarti ini topi dulu aja ya. Siapa yang benar tadi di topi? Siapa yang benar ya ngaku? Topi. Topi itu soal nomor 2. Sheila sama Fitri ya? Sheila, gimana Shel?
Sama Wildan juga benar, ayo. Cara kerjanya gimana? 3. Perbandingan terbalik. Perbandingan Iya, Kak. terbalik. Gimana tuh? Jika per 24 sama dengan Gimana? 2 hari. 3/4 kan gitu. Gimana? Bentar. Jika mesin itu mampu Kalau logika aja gimana? Mau nggak? Iya, Kak, boleh. 3 mesin. Ya. Hmm. Itu bisa berapa topi? 24 topi ya? Topi Itu berapa hari? 2. 2 hari. dari Berarti satu mesin tuh berapa ngerjainnya? 4 Dua. 3. Oh, 12. 8 topi. 8 topi ya? 8. Iya. 8. Kalau satu hari berapa berarti? Satu hari berapa? Berapa topi? 4 topi per mesin. 4 topi. Satu mesin 1 hari. Bener nggak? Iya. Iya. Berarti kalau gitu 4 mesin 3 hari berapa? 4 mesin berarti berapa topi? 4 kali 4 16. 16 kali 3. Jadi 16 topi ya? Kalau satu hari ya nggak? Iya. Pagi, Allah. Ya enggak putus-putus. Ya. Kakaknya enggak ada. Yang menggunakan wifi ku gitu. Jadi sering hilang. Oke, lanjut ya. Udah lancar kan ya, Wildan? Ya, lancar. Lancar, oke, sip. Tadi satu mesin, 11 satu hari berapa topi? 4 Ya, 16. 4 ya, topi. 4 mesin itu berarti dapat 16 topi satu hari gitu ya. Iya. Berarti kalau 4 hari? Tadi 3 hari, Tinggal Kak. dikali 4. oh 3 hari. Oh, 3 dikali 3. Berarti berapa? 48 Topi. topi. Gampang ya? Topi. Oke. Gitu ya? Oke? Baik. Oke nggak? Oke. Oke, Kak. Oke, sebenarnya untuk TPS itu memang karena utamanya pakai logika. Jadi logika teman-teman tuh bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan teman-teman aja. Oke? Nah. Kalau teman-teman ada yang misalnya pakai kecepatan bisa. Paling kalau kecepatan gimana? Nih, berarti 3 mesin kan 3 mesin itu kecepatannya berapa? 24 topi per 2 hari. Ya, kan bayangin aja mesin itu kan mesin menghasilkan sebuah kecepatan. Topi itu jumlahnya gitu. Hari itu kan waktunya. Ya. Kan rata-rata rumus kecepatan tuh gitu. Jumlah per waktu. Jumlah apa? Jumlah jarak. Itu jadinya apa? Kecepatan yang V nanti. Kalau misalnya debit, itu rumusnya apa? Rumus debit ada ingat nggak? Debit volume per waktu ya? Ini volume, ini V kecepatan ya. Oke? Nah, rata-rata kayak gitu per hari. Ntar sama aja kayak gini hasilnya. Berarti kalau gitu 3 mesin itu dapat 3M itu kan berarti 12. Berarti kecepatan satu mesin berapa? 4 topi. Kayak gitu ya. Sama ya berarti konsepnya ya? Sama.
Cuman terserah teman-teman sukanya pakai cara apa. Kalau teman-teman yang jago banget fisika, lebih enak kayak gini sebenarnya. Oke? Oke. Oke. Oke ya. Kita lanjut nih berarti. Lanjut. Ini ada juga nggak di versi tes? Nggak ada. Cari ini ada di versi tes dulu. Oh udah, sisanya kecepatan. Oke. Kita masuk kecepatan dulu ya. Ntar soal-soal yang ini kita kerjain lagi kalau masih sempat. Oke, konsep kecepatan. Kecepatan tadi apa ya? Jelas ya? Kecepatan adalah jarak per waktu. Per waktu, ya. Oke. Oke. Kalau kamu anak SD ya, pakainya konsep. Ngelek-ngelek lagi ya? Iya, Kak. Sampai mana ngelek-ngeleknya? Kalau kamu anak SD. Konsep anak SD. Iya, kalau Konsep kamu. anak SD. Oke. Iya. Kalau kamu anak SD, ya, itu yang ingat gak yang ditutup-tutup itu? Misalnya kita mau nyari waktunya, berarti caranya gimana? Tinggal ditutup ininya, berarti jarak dibagi waktu. Kecepatan. Kalau kita mau nyari kecepatan, berarti tinggal ditutup kecepatannya, dapat jarak per waktu. Kalau kita mau nyari jarak, tinggal ditutup jaraknya, dapatnya kecepatan kali waktu. Tapi kalian sudah bukan anak SD ya. Oke? Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu harus sudah di luar kepala, oke ya? Oke? Oke, Kak. Telkomsel lagi bad-badnya. Oke, halo. Sinyalnya jelek lagi atau gimana? Udah baik ya? Udah. Udah lah ya sekarang ya. Tadi sampai mana? Sampai ini harus di luar kepala ya? Iya nggak? Ya, harus di dalam kepala lah. Di luar kepala. Ya boleh deh, maksud di luar kepala tuh di tangan. Tangan udah hafal gitu. Nice. Mantap. Iya. Dia langsung ketulis sama dia. Kecepatan sama jarak bagi waktu. Terus kalau misalnya kamu nyarinya jarak ya tinggal pindah ruas waktunya, ya nggak? Ya kan ya? Nyari jarak berarti tinggal V kali T gitu aja ya. Jangan kayak anak SD, oke? Oke, Kak. Oke. Ya udah, terus itu konsep dasarnya. Nah, ini model-model soal di TPS-nya. Oke, nih selisih jarak per K2 min K1. K ini 1 itu berarti kecepatan orang pertama ya. Kecepatan orang pertama. Ini K2 itu kecepatan orang kedua. Kecepatan orang kedua. Oke? Oke tidak? Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 6.55. Terus Atar berangkat pada pukul 7.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam, maka ia bisa menyusul Hanif pada pukul... Oke, berarti gimana? Gimana? Pertama kita lihat ya. Hanif itu berangkat lebih awal ya enggak? Iya. Hanif berangkat 6.55. 6.55. 6.55. Oke, sorry. Iya. Atar itu berangkat lebih awal. Jam 7.15. 7.15. Iya. Berarti berapa menit lebih awal si Hanif berangkat? 20 menit. 20 menit ya, atau sepertiga? Sepertiga jam. Oke, berarti selisih jarak antara Hanif dan Atar berapa? 15 km. Iya, kita lihat kan yang berangkat duluan tuh si Hanif ya. Berarti Iya. si Hanif, ini titik nolnya, si Hanif udah berangkat duluan. 45 km per jam selama 15 menit. Oh, 15 menit. Ya, selama 20 menit. Selama 20 menit, sorry. Ya kan?
Iya, Pak. Cari aja 45 dikali 1/3 ya. Berapa? 15. 15 kilometer. Nah, berarti sekarang di waktu 7.15 itu Atar masih di sini, Hanif udah di sini, kebayang nggak? Ya. Iya. Ini Hanif. Jaraknya berapa Hanif sama Atar? 15 kilometer. Kilometer. Oke, sip ya. Terus yang tanya apa? Maka ya bisa menyusul Hanif pada pukul, ya udah tinggal, kalau ini karena dipakein rumus ya, di PPT ini, sebenarnya aku nggak suka pakai rumus, tapi nggak apa-apa. Kita pakai logika aja bisa. Tapi kalau ada rumus, selisih jaraknya berapa? 15 per 60 kurang 45 ya. Jadi berapa? 15 per 15. berapa jam dinyusul? 1 jam ya. 1 jam. Oke, di sini kalian ada yang pakai rumus ini nggak? Atau biasanya ngerjain pakai logika aja? Logika. Pakai logika aja ya. Aku juga kayak gitu sebenarnya. Jadi ntar kalau pakai logika, berarti ini jaraknya 15 menit. Jadi 15 km. Jadi di sini udah ada Hanif dengan 45 km per jam ya. Terus ini jarak 15 km berikutnya. Di sini ada Atar ya. Iya. Hanif, ini Atar. Ya udah berarti mana? Tinggal cari rumus jarak. Jarak itu berapa rumusnya? Kecepatan dikali Di waktu. tapi karena Hanif udah berangkat lebih awal berarti ditambah 0 ya. Jarak awal. 45 dikali T tambah 15 ya enggak? Iya. Nah, kalau si Atar berapa berarti? S-nya si Atar? Atar tuh 60 kali T aja ya? Ya. Ya, Hanya di awal. kalau misalnya mereka bertemu berarti jaraknya sama, ya enggak? Iya kan? Mereka bertemu berarti posisinya sama, bener nggak? SA sama dengan SA, ya nggak? Iya. Iya. Jarak Atar berapa? 60 kali T. Ya nggak? Ya. Jarak Hanif 45 T tambah 15. Pindah ruas ya? Apa yang pindah ruas? 45 T. 45 T ke kiri jadi berapa? 15 T. 15 T sama dengan 15. 15 T sama T-nya dengan berapa? 1. Lebih enak ya pakai logika ya? Iya. Kalau anak sosum boleh dikasih rumus, anak saintek jangan dikasih rumus ya. Kita mikir sendiri. Mantap ya? Mantap, Pak. Mantap. Terus berpapasan, duh pakai rumus lagi. Ya udah, kita langsung latihan aja lah ya. Oke, Dodi mengendarai sepeda ya. Dari mana? Dari arah yang berlawanan. Dari arah yang berlawanan. Iya. Dodi sama Amar ya. Terus ini misalnya titik rumah Dodi di sini. Nah, ini Dodi, ini Amar ya. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya, ke sana berarti ya. Jaraknya berapa? 18 Kilometer. 18 kilometer. Terus dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda juga. Ini Amar nih. Kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut 16 km per jam dan 12 km per jam. Berarti kecepatan Dodi berapa ini? Berapa kecepatan Dodi? 16. Kecepatan Amar? Amar 12. 12 ya. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Jika Dodi berangkat pukul 8, ya, dan Amar berangkat pukul 8.15, maka mereka akan berpapasan pukul, gitu ya? Ya. Oke, berarti Dodi berangkat pukul 8, ya, Dodi. Ini 8.00, si Amar 8.15. Ini Amar orang Indonesia berarti ya? Iya, Kak. Oke, kalau kita pakai rumus yang di atas, berarti kita coba kerjain dulu aja, nggak apa-apa. Jarak totalnya berapa tadi? 18 km ya nggak? Iya.
Selisih jarak caranya gimana? Kita lihat aja. Si Amar telat 15 menit ya nggak? Iya. Si Amar telat 15 menit. Atau si Dodi berangkat 15 menit lebih awal ya nggak? Berarti Iya. si Dodi udah menempuh berapa jaraknya? 16 km per jam dikali 15 menit berarti ya? Kali 15 menit. Berarti kali berapa? 1/4 jam ya? 4. Jadinya berapa? 4 km. Si Dodi udah jalan 4 km ya nggak? Berarti Dodi kira-kira udah di sini ya nggak? Ini Dodi, ini Amar ya kan ya? Oke? Iya. Oke, dikurangin 4 per kecepatan mereka berdua ditambah berapa jadinya? 11 tambah 2, 12 ya enggak? Iya. Berarti 14 per 28. Berarti berapa? Setengah jam ya? Oke. 1/2. Oke, ini pakai rumus. Mau pakai logika nggak? Oke, pakai. Iya Pakai boleh. logika? Boleh. Berarti di sini jaraknya sisa berapa nih? Jaraknya sisa berapa? Kan udah nih 4 km ya enggak? 18. Ya kan 18 penuhnya. Terus dia udah 4 km si Dodi kan? Karena Iya. 15 menit dari awal. Berarti 14. Sisa 14 km. Nah, terus gimana? Misalkan mereka ketemu di titik ini, boleh nggak ya? Cepetan mana sih? Cepetan Dodi apa? Amar. Cepetan Dodi ya? Kira-kira di sini lah ya. Boleh? Apa kurang kelihatan di sini aja deh? Set. Kita tarik garis. Ini rumah Dodi, ini Amar. Terus Dodi udah berangkat 15 menit awal, jadi Dodi udah nyampe sini. Terus ini 4 km. Ini berapa? 14 km ya? Iya. Terus Dodi ke sana 16 km per jam. Amar ke sana berapa? 12 km per Jam. 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 Terus kalau pakai logika gimana caranya? Mereka bakal menempuh jarak yang sama nggak? Iya. Enggak ya? Karena mereka bakal ketemu di tengah-tengah. Kebayang nggak? Nggak pas di tengah-tengah, tapi agak tengah kayak gini. Kebayang kan? Bayang. Bayang ya. Nah, terus kalau misalnya di sini siapa namanya? Si Amar 12 km per jam, dia bakal menempuh jarak kita misalin X, boleh nggak? Boleh. Kalau gitu Dodi akan menempuh jarak berapa? 14 kurangi X. 14 kurang X. Oke, anak saintek harus lancar kayak gitu-gituan ya. Berarti gimana caranya? Apa kecepatan kan sama dengan jarak dibagi? Bagi waktu. Jarak dibagi waktu. Oke, berarti kalau yang Dodi, kecepatannya berapa? 16 km per jam. 16 per Sama dengan 14. 14 minus X per berapa? Per T ya? T. Oke. Oh, Kalau misalnya si Amar 12 sama dengan 12 sama dengan X per T. per T. Oke, berarti X sama dengan 12 kali T. Itu ya? Ya. Kita giniin ya. Pindah ruas. Berarti tinggal masukin aja. Yang ini kita 16. masukin. Aku pilihan ke atas ya, nggak muat ya. 16 sama dengan 14 kurangi 12 T. dikurang 12 T per T. T-nya pindah ruas ya, jadi berapa? 16 T 16 T sama dengan 14 kurangi 12 T. 12 T. 12 nya pindah ruas ya, jadi berapa? 28 T sama dengan 14. T Berarti sama dengan setengah. T-nya setengah ya. Oke. Setengah jam berarti sama ya, 30 menit. Cara saintek sama cara sosum sama kan? Sama Sama ya. jawabannya. Oke? Oke nggak? Kalau makin pusing coba latihan aja. Ntar kalau teman-teman udah
Lancar ya, ntar fisika juga lancar. Oke? Oke. Oke, sip. Berarti 30 menit sama. Ya udah, tinggal ditambahin waktu awal. Waktu awal yang kita pakai kan waktu pas Amar udah 8.15 ya, udah di sini. Doni udah 8.15. Ya udah berarti tinggal 8.15 tambah 30. Hasilnya 8.45. Oke? Oh, cire. Kita lanjut ya. Ini ada di pretest nggak? Tidak. Tidak. Cari yang di pretest ah. Ini ada nggak di pretest? Oke. Nggak ada juga. Ini? Ada ya? Ada, Kak. Ada. Mochi. Nomor 3. 6 orang yang benar. Wih, banyak juga. Sheila, Fitri, Septia, Resti, Deila, Balkis. On mic semua. Ayo kerjain. Kalian benar semua soalnya. Yuk. Ayo gimana cara kerjainnya? Mochi berlari 4 kali lebih cepat daripada kecepatan Momo berjalan kaki. Jika pada pukul 13 Momo pulang sekolah duluan, kemudian 13.12 Mochi mulai berlari menuju Momo, maka pukul berapakah mereka akan tepat bertemu? Gimana caranya? Halo? Luwak white coffee? Kopi nikmat, nyaman diminum. Gimana? Ini diem aja nih geng yang 6 orang benar ini. Tanggung jawab ya. Halo? Itu salah ya? Iya, lu salah Dan. Ini yang 7 detik. Siapa Balkis cepet banget. Tetep nih cara cepetnya gimana? Cepet ini. Ini Sheila 3 detik, Fitri 5 detik, Please. Balkis 7 detik. Yang ngitung cuma Dela sama Septia sama Resti. Sheila ngitung juga nggak? Hitung tapi logika, Kak. Ngitung tapi logika boleh. Gimana Sheila? Kan itu apa? Larinya Mochi itu 4 kali jalannya Momo. Nah, aku 4 kalinya itu kayak 1 menit itu 4 kali itu kayak per menitnya. Jadi kayak 13.12 Mochi itu terus ditambahin sama 4 kali larinya si Mochi. Jadi 13.16. Nggak tahu, Kak. Boleh sih. Jadi kalau kayak cara tadi ya, misalnya 13.00 ya, itu Momo duluan kan ya. Nah, 13.00 ini Momo. Ini Momo nih, jalan ke sana. Ya, terus dia udah berapa? 12 menit. Katakanlah nyampe sini ya nggak? Iya. Ini Momo pas 13.12. Nah, Mochi pas 13.12 baru nyampe sini ya. Baru nyampe sini Mochi ya. Aduh, kok belok Mochinya. Ini bukan ini ya, bukan Mochi di puncak ya. Kalian tahu Mochi di puncak nggak? Tahu. Yang dalamnya kacang gitu. Nggak tahu ya. Ya udah ntar jalan-jalan ke puncak di. Oh, mochi, makanan. Makanan. Oke. Nah terus kan kalau misalnya gitu, si Momo masih jalan ya nggak? Iya. Si Mochi berlari dengan lebih cepat. Ya udah, rumus kecepatan apa? Jarak dibagi waktu. Ya, sementara Momo, oke dari Momo dulu. Momo itu kecepatannya berapa berarti? 4 kali. Itu aja lah ya kecepatan Momo. Atau nggak tulis Momo aja, Momo. Momo berarti gini, Momo. S per T ya nggak? Terus Mochi S per T juga. Tapi bedanya apa? Momo S-nya berapa? 4 kali. Pusing? Berapa Momo? Atau gini.
Yang lebih gampang pakai jarak ya, kan mereka jaraknya sama kalau misalnya bertemu. Ya enggak? Berarti tinggal jaraknya itu berarti Momo, Jarak. kecepatan Momo dikali waktunya Momo, tapi dia udah ditambah S0-nya Momo, kebayang nggak? S0-nya Momo, kan Momo udah berangkat lebih awal ya? Ya enggak? Oh, ngantuk Wildan. Berarti kecepatan Momo dikali waktu barang-barang mereka, terus ditambah, gak usah ditambah sebenarnya, atau nggak T-nya tinggal diganti aja. Dia berarti T plus 2/12. Atau kalau misalnya pakai jam jadi berapa? 1/5 ya? Boleh? Boleh nggak? 12 menit kan 1/5 jam ya? Ya, 1/5. Ya, Kak, 12 kali 5, 60. Sip, oke. Ya udah, kalau misalnya waktunya Mochi kan langsung aja, berarti Mochi dikali waktu. Ya, T-nya sama ya hitungannya ya. T-nya, tapi ini Momo udah ditambah 1/5 jam. Ini 1/5 jam, 12 menit. Benar nggak? Benar. Ya udah, kalau mereka bertemu artinya jaraknya sama, ya nggak? Iya. Berarti Momo kali T tambah 1/5 akan sama dengan Mochi kali T. Nah, aku nggak suka yang bikin soal nih. Hurufnya depannya sama-sama M. Jadi sulit disingkat. Ya, terus gimana? Mochi sama dengan 4 Momo ya? Ya. Iya. Iya. Ya, terus gimana? Tinggal ganti. Dimasukin aja ya? Berarti ya Mochi jadi 4 ya? Ya. Ini masih ada M-nya ya? 4 Momo. Momonya aku misalin M ya? 4M. Ini M aja. Oke? Ya. Oke, guys? Oke, makin ngantuk si Wildan. Terus 4-nya pindah ruas. Atau apa yang pindah ruas? Yang kurung itu yang dulu aja. M-nya dicoret dulu aja ya? Betul ya. M-nya coret dulu, terus yang dalam kurung dibuka. T plus 1/5 sama dengan T. 4T. 4T ya. 4T jangan kecoret. Terus gimana? T-nya pindah ke kanan. 3T sama dengan 1/5. 1/5 jam ya. Berarti T-nya berapa? 1/8. 1/15. 15 1/15 jam berapa menit? 11 berarti 4 menit ya. Berarti mereka bakal bertemu di beberapa? 13, 12 tambah? Tambah 4. 12 tambah 4 menit. Jadi 13? 16. 16. Gitu ya? Bingung nggak? Bingung ya? Tricky. Kalau caranya Sheila tadi boleh sih. Berarti kalau misalnya si Mochi itu 4 kali lebih cepat, ya udah bayangin aja tiap menit mereka bakal lari. Berarti si Momo bakal selangkah gitu ya. Selangkah di 13 gitu kan. Terus si Mochi udah berapa langkah? Berarti 4 langkah ya nggak? Iya. 1 langkah, 4 langkah. Terus, tapi si Momo udah berapa langkah berarti dia? Kalau 12 menit udah 12 langkah ya nggak? Ya kan? Iya. 12. Terus di 13 dia jadi berapa? 13. Kalau Mochi berarti di menit pertama di 13 di 13 di menit ke-13 berarti udah 4 langkah kan? Berarti menit ke-14 di berapa langkah? 8 ya enggak? Ya. Terus berapa? 12 gitu. Kalau ini selangkah terus kan? 14 15 ya. Ini menit ke-13, menit ke-14, menit ke-15. Ini 13, 14, 15. Ini 16, ini 16. Berarti mereka bakal bertemu di mana? 16. Di
Di 16, langkah ke 16-nya Mochi. Ya. Sama-sama 16 langkah gitu ya. Ya udah, ini di menit ke berapa? Ini menit ke-13, menit ke-14, menit ke-15, menit ke-16. Sama ya? Iya. Gitu. Itu cara logika aja. Oke? Oke, Kak. Oke. Lebih gampang cara logika ya? Iya. Boleh cara kayak gitu. Mirip ya caranya sama yang air-air tadi di atas. Itu pakai cara logika juga, yang tiap menit dia berapa bagian gitu ya. Kalau tadi itu tiap menit berapa langkah gitu ya. Oke? Oke guys. Halo. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini ada juga nggak soalnya? Ya, ada. Nggak ada. Yang satu lagi nggak dimasukin sama si bapaknya, nggak apa-apa. Amir, apa ada ya? Salah satu lagi itu yang Hanif mengendarai sepeda motor, Atar. Oh udah guys, yang Hanif sama Atar tadi tuh. Yang ini ya tadi ya. Beda ya, ini Doni sama Amar. Hanif sama Atar. Oh nggak ada ya? Udah dibahas, Kak, tadi. Oh ini ya, Hanif sama Atar ya? Ya ini Iya. ya. Ini siapa aja yang benar berarti tadi? Semua benar ya, kecuali Balkis. Semangat Balkis, kayak salah hitung aja Balkisnya. Oke deh. Berarti sudah paham gak nih? Masalah. Post test tadi. Mau proses apa latihan sekali lagi? Enggak. Latihan sekali lagi. Latihan aja ya. Iya, Kak. Amir mengendarai sepeda motor bergerak ke rumah Budi jam 6.00. Ternyata Budi pada jam 6.00 juga ke rumah Amir. Ini Amir, ini Budi. Sama-sama ke sana ya. Berangkatnya bareng ya 6.00 ya. Jarak rumah Amir dan Budi berapa? Terus 100 km. 100 km. Terus kecepatan Amir berapa? 40 km per jam. 40 km. Iya. Ini 60 km. 60 km. Terus per jam ya? Iya. Terus gimana? Apakah mereka akan berpapasan? Pada pukul berapa mereka berpapasan? Cara gimana kalau matematikanya ingat nggak? Kalau cara logikanya gimana? Pas 1 jam, Budi udah berapa kilometer? 60. Pas 1 jam, Amir udah berapa kilometer? 40. 40 tambah 60 berapa? 100. Pas nggak? Pas. Berarti mereka berapa? Jam 7. Jam 7. Gampang. Gampang banget ya. Itu cara logikanya. Kalau cara pakai yang X tadi ya, ingat nggak yang X? Ini X. Ya, X. Ini berapa berarti? 100 min? Ya, X. berarti gimana? 40 km per jam sama dengan X per T, ya nggak? Ya. 60 sama dengan 100 min X per T. Terus gimana? Berarti X itu berapa? 40 T ya. Terus dimasukin 60 sama dengan 100 min 40 T per T. T-nya pindah ruas. 60 T sama dengan 100 min 40 T. Min 40 T pindah ruas. Jadi berapa? 100 T sama dengan 100. T-nya berapa? 1 jam. Sama nggak? Sama. Sama ya. Gampang nggak soalnya? Gampang. Ada. Gampang. Ini. Ini mau nggak? Gimana? Sebuah mobil diisi dengan 12 liter bensin. Ntar dulu, ini ada yang mau nanya nggak yang tadi, yang paling bawah?
Ngerti semua ya? Oke. Aman ya? Aman. Aman kok. Yang ini gimana? Sebuah mobil diisi 12 liter bensin dengan kecepatan rata 48 km per jam. Dia bergerak dari kota A ke kota B selama 4 jam dengan bensin 1,5 liter. Jika dengan kecepatan yang sama namun diisi bensin sebanyak 7, maka berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Gimana cara? 4 jam berarti 1 jam itu Kota A 12 kilo, bro. 1 jamnya 12 kilo. 48 km per jam. Terus ini berapa jam? 4 jam. Berarti jaraknya A ke B berapa? 4. Jadi berapa kilometer? 8. 192. Ya, terus? Habis Bisa berapa aja. liter? Ada habis 11. 11,5. Bisa setengah liter. 11 Berarti setengah. habis 11,5 liter ya. 11,5 liter buat sejauh ini ya nggak? Terus gimana? Bisa sama. Namun Namun diisi diisi bensin. Berapakah waktu yang diperlukan bergerak dari kota A ke kota B? Berapa? Ini bikin soal pintar nih. Berapa jawabannya? 4 jam. 4 jam ya. Bensin nggak ngaruh ya. Yang ngaruh kecepatan. Kecepatan dan waktunya tetap sama. Yoi. Ngerti gak? Guys, Ngerti. ini soal tipu-tipu aja ya. Tipu-tipu. Tipu duniawi. Aman? Bisa. Soal seluruh. Kenapa? Berarti nggak usah Iya. dibahas, soalnya kan ya bensin nggak mempengaruhi waktu. Iya, benar. Ditipu aja kita ya, pakai bensinnya itu. Iya. Oke. Tapi ntar kalau misalnya kamu masuk teknik mesin, belajar ya. Kalau misalnya bensin penuh sama bensin sedikit tuh bakal ngaruh ke kecepatan. Harusnya. Ngaruh ya kalau kamu pakai mobil bensin. Kalau diesel ngaruh juga, tapi nggak separah bensin. Oke. Jika dia ini mengendarai motornya dari rumah ke kantor kecepatan 24 km per jam, maka ya kantor gimana caranya? Pertama rumusnya apa? Kecepatan sama dengan jarak dibagi Waktu. Oke. Kecepatannya berapa yang pertama? 24. 24. S per? S per 15. Bukan ya? Apa? T tambah 15 menit ya? 15 menit itu berapa jam? Seperempat. 1/4 jam, oke. Iya. Berarti T plus 1/4. Telat telat kan dia nambah waktu, kebayang nggak? Iya. Nah, kalau dia 36 km per jam, jaraknya berubah nggak? Jaraknya berubah. Jarak berubah. Jarak tuh nggak berubah ya? Jarak ke kantornya nggak berubah. Iya, rumah ke kantor nggak mungkin berubah ya, kecuali kiamat ya. Iya. T kurangi seper 6. Ya, tinggal dibagi 60 aja ya biar cepat ya. 1/6 jam. S-nya sama kan? Berarti tinggal pindah ruas ya. Ruas. 24 T plus 1/4 akan sama dengan 36 T minus 1/6. Ngerti nggak kalau aku gini? Kecepatan nggak? Ngerti. Ngerti ya? Kalau dengan kecepatan bilang aja. Itu teman-teman yang cepat kadang suka mendominasi dan akhirnya bikin kita takut ya. 6. Sama dengan 36 T dikurang 6. terus pindah ruas. Pindah ruas. Jadi 12 T sama dengan 12.
12. Berarti T-nya berapa? 1 Satu apa? 1 sejam. jam. Empat. 3/4. 5/4 ya. 4 ya. Terus 24 sama 4 dicoret jadi berapa? 6 6 kali 5 berapa? 30 30 kilometer. Gampang ya? Oke? Oke. Oke, sip. Berarti sekarang kita ngapain? Post test. Post test. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu tidak? Tidak ada. Ada. Udah kita post test aja. Oh ada. Gimana Kis? Mau nanya apa? Yang tadi itu apa tuh ya yang jawabannya 1 jam juga yang sebelum ini. Yang ini. 1 jam ini. Kenapa? Kenapa Kis yang ini Kis? Itu jaraknya gimana? Jaraknya gimana? Gitu ya? Jaraknya ini Kis. Bayangin ya. Itu kan berarti jaraknya jarak yang ditempuh oleh A sama jarak yang ditempuh B kalau dijumlah jadi 100. Benar nggak? Karena dia ke tengah. Kebayang nggak Kis? Iya ya. Terus ya udah kita misalin aja jarak salah satunya mereka pasti tempat bertemunya pakai X. Oke, kalau yang salah satunya X, maka yang satunya otomatis akan 100 dikurang X-nya dong, ya nggak? Iya, Kak. Ngerti nggak, Kis? Atau malah makin bingung? Ngerti. Oh, ngerti. Berarti lanjut proses aja. Oke, proses ya. Ini link prosesnya.